Oke teman-teman, kita kembali lagi ke channel YouTube saya ya, Ibnu Mauludin. Di mana channel YouTube saya ini menceritakan tentang unit-unit alat berat, khususnya model dari branding Caterpillar. Oke teman-teman, di depan kita ini ada satu unit lagi, model baru, unit baru, yang pastinya grass ya, fresh dari pabrikasinya ya di Caterpillar ya. Di sini ada unit ekskavator 323 GC. Nah, ini ya teman-teman. Kita lihat ya, apa perbedaannya ya dengan unit-unit yang ekskavator yang lainnya. Pastinya ada ya, cuman secara fisik kalau kita lihat di sini tidak terlalu nampak ya, dimana untuk unit GC ini 323 ini memiliki sekitar 23 ton ya untuk pekerjaannya ya. Oke, kita lihat seperti biasa keliling-keliling. Kita di sini ada yang ini namanya arm ya teman-teman ya. Ini ada arm atau ada yang menamakan ini namanya stick. Nah, tergantung daerah teman-teman saja itu menyebutnya seperti apa. Tapi kalau biasa kita bilang ini stick ya, stick atau arm ya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita ngeliat yang di atas ini yang ada logo Caterpillar-nya, logo cat ini namanya boom. Nah, kalau boom itu biasanya mau model apapun sama ya penyebutannya, itu namanya boom. Bagi yang teman-teman yang belum tahu, itu namanya adalah boom. Nah, kita mengenal lagi yang namanya silinder-silinder ya, teman-teman. Oke. Kita lihat lagi di sini. Di belakang itu ada dua silinder, teman-teman ya. Ini namanya silinder ya. Yang warna hitam, terus ada warna chrome-nya, itu namanya silinder. Nah, silinder itu namanya silinder apa? Kalau misalkan teman-teman punya unit nih, tiba-tiba ada permasalahan. Nah, ini kalau ditanya silinder apa? Nah, kalau yang dua ini, itu namanya silinder boom. Kenapa dinamakan silinder boom? Karena dia yang akan menggerakkan si boom itu sendiri. Jadi, si silinder ini menggerakkan boom, itu berarti namanya adalah silinder boom. Nah, kalau yang di atas ini, kalau yang tadi boom, yang ini apa namanya? Itu namanya silinder stick ya, atau silinder arm. Tapi kita biasa seringnya menyebutnya silinder stick. Karena apa? Karena dia yang akan menggerakkan si stick ini. Nah, sudah pasti yang di bawah ini teman-teman tahu ya, ini namanya silinder apa? Ya, ini adalah silinder bucket. Karena apa? Karena dia yang akan menggerakkan bucket itu membuka atau menutup. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pengenalan terkait silinder yang ada di ekskavator. Kita lanjut lagi, kita ke sisi ini yang namanya bucket ya. Ini bucket fungsinya untuk apa? Untuk menggaruk atau menampung tanah atau muatan untuk dipindahkan ya, seperti itu. Bucket ini terdiri dari beberapa gigi ya. Ini namanya gigi atau teats ya. Kalau di sini kita lihat ini giginya jumlahnya ada 6. Ada ends-nya ini juga, dan seperti biasa ini bucketnya. Kita lihat di sini ada namanya lapisan kembali ya teman-teman. Kita lihat di sini ada batangan-batangan yang menjulur. Itu namanya apa? Itu fungsinya sebagai apa? Itu fungsinya sebagai pengawet dari bucket itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggaruk ini, itu yang akan habis duluan adalah batangan ini ya teman-teman. Jadi tidak langsung si bucketnya ini. Nah, kalau bucketnya hancur kan mau tidak mau langsung ganti seplat ini ya, plat yang melingkar ini. Nah, tapi kalau hanya batangan-batangan ini, ya cukup ganti batangannya aja, nggak perlu mengeluarkan duit yang besar, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu terkait dengan bagian depan ya di ekskavator ini. Dan kita lihat lagi di sini ada yang namanya ini link ya, ini link. Nah, di situ ada yang namanya H-link ya. Ini kita biasa sebut namanya H-link. Ini sebagai link penghubung antara bucket dengan si silinder. Silinder apa namanya? Tadi namanya apa? Silinder bucket. Oke. Itu teman-teman bagian depan. Kita lanjut lagi ke bagian bawah. Ini namanya undercarriage ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan ya. Di sini ada bulatan. Di belakang sini tidak ada bulatan. Oke. Secara aktualnya terlihat ya teman-teman perbedaannya. Nah, kita lihat di sini ini yang namanya apa? Kalau teman-teman melihat video-video saya sebelumnya, itu pasti sudah tahu ini namanya apa ya. Ya, ini adalah namanya final drive. Oke. Final drive ini isinya apa? Di dalam final drive ini isinya adalah gear-gear, dan pastinya ada bearing, dan pokoknya si pemutar lah ya untuk menggerakkan si unit ini. Jadi ini penggeraknya.
Nah, gimana gear sama gear ketemu itu akan haus apa enggak? Tentu saja kalau di final drive ini tidak akan haus. Karena apa? Karena di sini terdapat oli ya, oli final drive yang mana biasa kita pakai FDO ya, untuk pengisiannya, atau menggunakan oli transmisi juga bisa. Nah, berapa kapasitasnya? Kalau kita nggak tahu nih di lapangan, kita nggak mungkin kan kita membuka manual book atau parts book atau apapun lah itu dalam bentuk buku, nggak mungkin. Nah, kita di sini dimudahkan ada namanya level ya. Nah, pada saat pengisian ini pasti final drive ini diputar dan garis ini dipastikan dia berada di sebelah sini ya. Jadi rata dengan permukaan. Nah, disitulah kita ngisi sampai dia benar-benar penuh sebatas itu. Itulah kapasitas dari final drive ini. Cara membuangnya dari mana? Ya tentu saja ya dari sini ya. Ini namanya drain. Drainnya pembuangan ya teman-teman ya. Nah seperti itu untuk penggantiannya. Oke, paham ya di bagian situ ya. Ini namanya siapa? Namanya apa? Ini namanya adalah final drive. Oke, kita lanjut ke bagian yang sebelahnya lagi, belakangnya. Itu namanya apa? Ya, ini teman-teman. Ini ada bulat juga. Itu namanya apa? Ini namanya adalah idler ya. Idler berarti dia tidak menggerakkan, tapi dia hanya mengikutin ya. Dia akan mengikuti meluruskan track ini ya. Jadi sebagai pengganti final drive-nya ya. Jadi idler ini. Idler ini isinya apa? Ya ini padat ya teman-teman. Padat isinya tuh. Jadi benda padat ya. Jadi bukan ada kosong di dalamnya, tapi benda padat. Oke. Ini namanya track ya. Track 2, track link. Dan ada carrier ya. Nah, carrier ini roller carrier. Ini namanya roller carrier ya teman-teman ya. Bagi yang belum tahu, biasanya di ekskavator itu ada. Ini ya. Roller carrier. Nah, bagaimana kalau misalkan ekskavator kita ini mengalami kendor nih? Kalau teman-teman biasa sering ada ngelihat kendor ya. Nah, di sini ada namanya track adjuster. Track adjuster ini adalah fungsinya untuk mengejas kekencangan dari track itu sendiri. Nah, dia akan mendorong si idler ini ya teman-teman yang tadi. Misalkan kita pengen kenceng nih. Nah, track adjuster ini adanya di dalam sini ya teman-teman. Nah di sini dia tuh track adjuster itu adanya di situ. Dia akan mendorong, kalau mengencangkan mendorong si idler itu ke bagian luar. Jadi si track ini akan kembali kencang. Oke, itu sekilas tentang bagian bawah. Oke, kita bagian atas. 323 GC. Ya, Caterpillar ini macam-macam ya, ada 320, 323, 345, 349, macam-macam ya. Jadi tergantung dari muatannya ya. Nah, seperti itu. Secara umum untuk bagian dalam tidak ada perubahan ya, teman-teman. Tidak ada perbedaan. Ada joysticknya, ada penggeraknya ini, dua tuas ini. Terus untuk menggerakkan bucket, stick ya. Jadi tidak ada perubahan, ada monitor, itu jadi tidak ada perbedaan sama sekali dengan unit-unit lainnya. Dari sisi sebelah kiri juga sama ya. Di sini kompartemen untuk filter, baterai, dan sebelah belakang ini ada radiator, evaporator, dan lain-lainnya. Tidak ada perubahan. Di atas ada engine hood ya untuk melihat engine. Bagian belakang ini yang namanya counterweight ya. Nah, di unit Caterpillar yang baru saat ini sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan kita mau mundur mau apa, kita nggak kelihatan. Nah, di sini unit-unit Caterpillar saat ini sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Oke, kita lanjut lagi ke sisi sebelah kanan. Ini kompartemen isinya adalah pompa, filter juga ada. Kita lihat ya. Nah, itu dia pompa dan filter. Fuel water separator. Ada glassesnya ya. Tuh. Dan di sini ada dipstick. Fungsinya buat apa dipsticknya? Buat meriksa level oli juga, bisa melihat kondisi oli juga ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada level dari fuelnya ya. Oke, seperti itu kompartemennya cukup kosong ya teman-teman. Orang bisa masuk ya, saya pun bisa masuk ke dalam sini. Kita tutup lagi. Oke. Ini, sorry, kebuka. Oke.
Terus teman-teman di sini lagi, ini fuel tanknya ya, terbuat dari plastik, tapi tenang saja plastiknya ini sudah pasti tidak mudah meleleh ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke bagian depan. Nah seperti itu ya teman-teman. Kebetulan ini 323 GC nya ini serial numbernya ada di sini ya. Khusus untuk Caterpillar SN nya ada, atau serial numbernya ada di sebelah kanan kabin ya, seperti ini. Baru dengan SN di JM2. Oke, FJM ya, prefix, ini surfixnya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, cukup ya. Sekian informasi dari saya terkait unit eskavator 323 GC ya. Jangan lupa terus dukung channel YouTube saya ini dengan cara mensubscribe, share, like, dan komen ya, agar channel YouTube saya ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi lebih lanjut kepada teman-teman terkait alat-alat berat khususnya Caterpillar. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.